Tapi emang bisa ke-track, emang bisa ketahuan gitu kalau memang market ini sejatinya transaksinya tuh memang lagi ditunggangi, atau mungkin memang karena lagi banyak yang ngeguyur saham-saham tertentu gitu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Amin. Hari ini seperti biasa hari Rabu ada koneksi konten. ekonomi seksi. Oke. Seksi ya kali ini. Hari ini harusnya sih seksi. Soalnya ada Mas Arief Gunawan atau Research CNBC Indonesia yang paling seksi. Makhluk Tuhan paling seksi. Yang paling ganteng di antara yang lain. Di antara kita aja. Mau dibilang ganteng. Juga ada Angel Valentina di Hai Sobat sini. Cuan. Produsernya Cuap-Cuap Cuan ya. Kita hari ini akan ngobrol dan sama Maria. Yang nggak perlu tahu juga ya udahlah. Udah tahu Udah. semuanya. Udah terkenal banget ya. Gila enggak lah. Hari ini kita bahas mengenai sesuatu yang menarik ya, sebenarnya soal kayak kembalinya investor gitu loh Mas. Jadi kan kayak apakah sekarang investor-investor yang tadinya mungkin melakukan diversifikasi portofolio, pindah ke tetangga gitu ya, ke aset kripto, itu udah balik lagi ke bursa kita, karena berdasarkan catatan nih dari tim CNBC Indonesia, transaksi harian kita tuh udah double digit lagi. Ya walaupun nggak 15-16 triliun kayak waktu dulu, tapi kayak udah balik lagi lah. Kalau dulu kayak masih cuma 8 triliun per hari. Benar. Sekarang tuh udah bisa 10, 11, 12 gitu. Ini memang karena ada gairah itu kembali ya. Artinya bursa saham dilirik lagi nih karena yang tetangga mungkin lagi capek nungguin naiknya. Atau apakah Mas Argun? Ya, itu memang pertanyaan multi-million dollar itu. Wih. Karena kalau bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi, itu kan berarti wah udah ngerti market luar dalamnya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meraba-raba menganalisis gitu ya. Nah kalau kita lihat faktornya memang pasti banyak. Tapi yang paling kuat biasanya memang ada trader-trader besar yang mulai masuk lagi ke pasar kita, itu saja. Tradernya ini siapa? Apakah mereka yang kemarin pada coba investasi diversifikasi kripto? Sepertinya enggak, karena kan biasanya kalau yang di kripto kan milenial, kemudian mereka ke retail. Jadi pengaruhnya ke perdagangan pasar saham ada tapi tidak besar, tidak bisa mendrive market. Nah biasanya yang terjadi ketika market jadi rame, memang market makernya itu mulai berfungsi kembali. Gitu. Jadi selama ini artinya mereka nggak aktif gitu. Sekarang mulai aktif lagi atau gimana? Ya bisa jadi mereka mengurangi dulu aktivitasnya, karena mereka melihat kan waktu liburan puasa dan Ramadan itu kan juga dan Lebaran itu kan memang sepi kecenderungannya, dan secara historis memang biasanya perdagangan agak sepi ketika puasa. Dan di sisi lain juga saat itu juga ada sentimen negatif terkait dengan kekhawatiran taper tantrum itu sudah mulai muncul pada bulan-bulan itu. Di sisi lain ada kabar ada investor besar ya di kita sebut aja BB Jam Sostek itu yang kabarnya kan lagi mengurangi portofolio di saham, bukan karena saham nggak menarik, enggak, tapi karena mereka diwajibkan masuk ke sovereign wealth fund SWF, dan kalau tidak salah nilainya sempat disebutkan sekitar 12 triliun. Nah dananya dari mana? Kalau nunggu angsuran dari peserta baru atau peserta yang lama, kayaknya kok lama itu nunggunya bisa kekumpul 12 triliun. Paling gampang ya ngejual aset-aset yang menghasilkan, menguntungkan dalam waktu singkat, yang liquid, dalam ini biasanya saham. Nah itulah yang menjadi perkiraan kenapa pasar saham kemarin itu sempat sepi, dan sekarang kenapa ramai lagi. Apakah berarti BB Jam Sostek dan kawan-kawan itu sudah mengurangi penjualan sahamnya dan mulai aktif lagi berburu? Bisa jadi demikian gitu. Oke, jadi ada banyak fenomena gitu ya. Tapi yakin nggak karena dari investasi tetangga balik lagi gitu? Karena bener loh, di sebelahnya tuh lagi koreksi parah, di sininya tuh lagi masuk pelan-pelan gitu. Kayak waktu itu di sininya koreksi parah, di tetangganya naik kan, jadi kayak kesannya memang sebenarnya transisinya ada gitu ya. Transisinya ada. Dari tetangga ke tetangga lain. Nah, kalau di masa saat ini berarti sebenarnya dimanfaatkan oleh semua investor ya, baik institusi maupun retail ya. Artinya institusi pun juga mulai ini nggak sih Mas, kayak melirik riski aset lagi. Kalau dulu mungkin yang konvensional, sekarang kayaknya bisa deh coba mungkin saham gitu. Kita selain kita hiraukan itu tadi ya BP Jam Sostek ya. Nah ini mungkin ada nggak sih mungkin memang gairah kesana rebalancing portonya mereka? Kalau melihat tren global memang arahnya gitu. Jadi aset-aset yang berisiko tinggi tapi juga menghasilkan tinggi ya, dalam ini saham, itu kembali diburu ketika ekonomi diperkirakan sudah mulai pulih kembali.
di Amerika Serikat, kemudian di Eropa itu juga mereka mulai masuk ke saham. Di Indonesia saya pikir juga trennya serupa. Ketika ekonomi kita, kalau menurut Bu Sri Mulyani itu kan katanya bisa 8% ya di kuartal 2. Ya meskipun itu optimistis sekali, tapi itu mengindikasikan bahwa pemerintah yakin ini akan ada sinyal pemulihan ekonomi pada kuartal kedua, dan itu akhirnya memboost keberanian mengambil risiko atau risk appetite dari para investor yang tadinya mereka lebih pilih pegang cash atau berjaga-jaga masuknya dikit-dikit, sekarang mulai melihat saham-sahamnya udah anjlok kok, ya udah saatnya masuk. Saya harus masuk lebih duluan sebelum kemudian pemulihan ekonomi terkonfirmasi dan kemudian saham melejit lagi gitu. Tetapi di tengah kondisi seperti sekarang, market ini di mana-mana memang lagi lebih didorong pergerakannya aspek spekulatif gitu, sentimen-sentimen ke depannya. Jadi ada yang memperkirakan misalnya saham-saham maskapai penerbangan kemungkinan akan meningkat lagi, makanya saham-saham ya penerbangan di Amerika meningkat, Boeing sahamnya juga naik. Hari ini kita juga lihat Garuda juga meningkat, naik. Karena itu sentimennya kemungkinan ekonomi pulih, maka kinerja mereka akan kembali normal lagi. Berarti tren global bukan hanya terjadi di Indonesia doang loh saat ini ya? Betul, itu sebenarnya global. Jadi rumusnya sama, dan itu membuat para investor memiliki semacam konsekuensi bersama. Saatnya masuk nih, karena kita semua yakin bahwa ini pemulihan ekonomi akan terjadi gitu. Kalau ada sebagian investor yang nggak yakin ini akan pulih, ya akan kembali terkoreksi gitu. Nah sekarang arahnya cenderung satu arah itu, akan ada pemulihan ekonomi, dan ya sekarang orang-orang pada masuk, tetapi minggu ini agak dikurangi karena ada ini data inflasi Amerika. Mereka masih nunggu-nunggu. Kalau inflasinya ternyata masih terkendali, ya mungkin kebijakan moneter longgar di Amerika akan dipertahankan, likuiditas akan berlebih, emerging market dapat berkahnya, kan investor global akan punya banyak duit yang ditaruh di Amerika, termasuk di Indonesia juga ya gitu. Tapi kalau ternyata inflasinya masih tinggi, ngotot tinggi itu, otomatis the Fed akan memandang bahwa sekarang ini pertumbuhan ekonomi di Amerika sudah sifatnya permanen gitu. Karena kalau volatilitas inflasi terjadi, maka kesimpulannya orang itu bisa membeli barang dengan secara banyak volumenya, sehingga harganya meningkat, inflasi terjadi. Itu karena karena stimulus pandemi aja. Karena didorong jamu, maka bisa beli banyak gitu. Sekali doang. Kemudian kalau kemudian kedua turun, oh berarti ini masih perlu ditopang gitu. Nah kalau perlu ditopang, otomatis kebijakan moneter longgar dipertahankan. Tetapi kalau inflasi sudah naik bulan lalu, udah 4%, kemudian bulan ini naik lagi 5% misalnya, bulan depan 6%, maka The Fed melihat, oh ini ekonominya tumbuh bukan karena stimulus doang, tapi karena ekonominya sudah bergerak gitu. Sudah mulai pulih. Nah, kalau di Indonesia? Di Indonesia inflasinya memang kita ya cenderungannya memang meningkat, tetapi kalau pertumbuhan ekonomi kita masih question ya, pertanyaan question mark. 8% itu bisa enggak, dan kalau bisa dari sektor mana saja gitu. Ya kita tunggu saja nanti pertumbuhan kemana. Tapi ya trennya sekarang memang lagi berjaga-jaga, makanya hari ini pun IHSG juga tadi sempat koreksi, kemudian naik lagi, naiknya pun nggak sampai 6.030 tadi kan, dari level 6.000 masih ya di kisaran level psikologis itu. Nah menurut lo ini tuh ada yang menunggangi nggak sih? Apakah benar-benar retail yang ini kan membuat rame gitu, atau memang ada yang harus membuat rame sebenarnya? Karena kan kalau dilihat dari sisi tren transaksi ada kenaikan, tapi sahamnya tuh enggak gitu, hanya beberapa doang gitu yang mungkin kayak sekarang lagi heboh teknologi, isu grup gede masuk satu perusahaan naiknya sampai nggak tahu deh, gila banget sekarang. Ya kalau kita bicara penggerak pasar memang ya otomatis kita bicara ada market maker, ada investor, kemudian ada istilahnya bandar gitu ya. Ya siapa sih yang menggerakkan market ini? Ya otomatis kita harus memandang bahwa mereka semua sama, mereka posisinya investor. Tetapi kalau bicara motif para investor ini membeli atau jual barang, ya itu baru kita bisa membedakan. Ada yang motifnya untuk mengejar keuntungan murni, ya investor-investor yang ya polos lah ya kayak kita ini, atau investor yang ingin memark harga gitu, ada price marking gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka dia sedang melakukan apa yang disebut ya bandar gitu. Kalau saham-saham itu naik tanpa ada dukungan fundamental, besar peluang itu karena faktor ya itu dibandari gitu. Di Indonesia apakah bandar itu dilarang? Sebenarnya praktik itu tidak dilarang, tetapi yang ketika itu sudah menimbulkan akses yang merusak integritas pasar modal,
itu kan ada tuh pasal Contohnya 91, misalnya. 93. Mm-mm. Jadi ya memanipulasi harga, Oke. kemudian marking the price, Mm-mm, pooling, atau ada mm-mm. istilahnya wall sales gitu. Jadi yang Mm-mm. ya flash cepet banget, pump and dump. Nah, Mm-mm. hal-hal seperti itu kalau itu terbukti, itu sudah kena pasal itu, pasal 91, 93 pasar modal gitu, yang manipulasi market dan Mhm. kawan-kawan. Dan itu yang harusnya dijalankan, tapi praktik Tapi kan tidak mungkin ngebandari ketahuan, Mas. Nggak bisa ketahuan. Oh, sebenarnya. bisa. Gimana cara ketahuannya? Karena kan banyak banget sebenarnya investor retail gitu ya. Gue jujur kalau misalnya gue bisa bener-bener nge-tracking pasar dan membaca bandar berada di mana gitu ya, mungkin cari cuan karena bandar lumayan loh. Bandarmologi ya. Heeh. Nah, itu. Cuan karena bandar sah-sah aja boleh kan. Tapi emang bisa ke-track, emang bisa ketahuan gitu kalau memang market ini sejatinya transaksinya tuh memang lagi ditunggangi, atau mungkin memang karena lagi banyak yang ngeguyur saham-saham tertentu gitu. Ciri-ciri ngelihatnya berarti ya. Uh-uh. Gimana kalau Oh, misalnya cirinya. saham itu lagi digerakkan oleh bandar? Ya kalau biasanya praktiknya itu kan gini dulu, kalau praktik bandar itu seperti apa sih? Praktik bandar itu Anda harus menguasai pasar dari sebuah efek. Oke. Menguasai itu bukan hanya di satu sisi. Kan ada dua sisi kan di market, ada bid dan offer, ada yang Yeah. jual, ada yang beli. Kalau Anda hanya di posisi jual atau beli, ya Anda cuma investor polos, ya kita ini gitu ya. Retail. Yang tujuannya Ikut-ikut investasi ya. gitu. Naik nih, naik dikit-dikit. Tapi kalau Anda ingin menggerakkan pasar, maka Anda harus menguasai di bid dan offer. Jadi ketika Anda misalnya nih harga saham A harganya 100 dan Anda ingin ngubah harganya jadi 50 gitu ya. Maka Anda harus ngejual ke harga 50. Tapi yang beli kalau nggak ada, tujuan Anda tidak tercapai gitu. Iya, Misalnya iya. market melihat kok dijual murah nih, ini saham padahal lagi naik ini. Ke depan ini akan ada ABCDE gitu ya. Ini nggak layak di 50, nggak ada yang mau beli. Nah, maka Anda harus menciptakan orang yang mau beli gitu. Bisa jadi Anda sendiri, bisa jadi komplotan Anda. Pokoknya udah ada kesepakatan gitu. Makanya ada yang beli di harga 50 gitu. Nah, ini sudah terjadi pembentukan harga. Tetapi apakah harga itu menjadi harga penutupan, harga yang fix? Kan pada akhirnya ada dinamika ya. Kemudian ada yang melihat, dijual 50. Wah, aku mau beli lebih ini. tinggi, 75, 100 lebih tinggi. Nah, Tercapailah itu. ya. Berarti. Jadi kalau ngarahin harga semua orang bisa. Tapi untuk mempertahankan trennya agar turun atau naik, nah itu perlu dana besar gitu. Jadi ya tadi kan satu kali transaksi bisa dari 100 ke 50, tapi untuk mempertahankan agar tetap 50 ya tetap harus di Guyur. ya gitu. Pump, dam ya itu. Pump and dump kan gitu. Jadi dua sisi ini harus dikuasai. Oke. Dan praktik ini itu sebenarnya bisa legal. Di Asal? Amerika Oh, di Amerika legal. Jadi praktik market maker itu diatur. Jadi Anda kalau ingat dulu film Wolf of Wall Street, Iya, Jordan benar, Belfort itu kan, pertama ketika dia ada scene trading dibuka, dia kan kayak ngelihat di gedung sebelah. Nah, gedung sebelah juga ngelihat dia kayak musuhan nih. Gua mau gerakin ke sana, sementara Jordan gua akan gerakin ke sini. Nah, itu. Jadi ada yang bertugas jadi market maker, dia mendapatkan mandat dari emiten dan itu sudah sesuai dengan peraturan bursa sana untuk ngejagain harganya gitu. Harga fundamental diperkirakan misalnya $5 misalnya. Ya udah dijagain di situ gitu. Kalau ada yang keturunin jadi akan angkat lagi. Itu sah. Di Indonesia peraturan soal market maker tuh belum ada. Bursa Efek Indonesia tuh sedang bikin aturannya, April lalu kemarin sudah sempat diwacanakan. Mereka lagi bikin rule of making rule dan akan disebar ke para anggota bursa, 98 anggota bursa. Nanti aturan itu akan mengizinkan broker-broker untuk menjaga harga saham emiten tertentu. Emitennya pun dibatasi, yang fundamentalnya kuat. Jadi filosofinya apa? Jadi kalau ini emiten kinerjanya bagus, kok harganya anjlok? Ini kan nggak masuk akal nih. Nah, ini kayaknya ada yang melakukan praktik cornering istilahnya, gitu. Ada yang nakal lah, orang berduit pingin diguyur lah gitu, jadi guyur. mojokin. Nah, yang emiten ini kan dirugikan. Nah, biar aspek fundamental ini terjaga, maka dia berhak untuk memberikan mandat ke broker lain untuk menjagain gitu. Berarti praktek ini sebenarnya bisa tertracking juga ke transaksi. Jadi kalau misalnya transaksi balik rame lagi, belum tentu karena memang minat yang besar, tapi bisa juga karena ada drive in market dari market maker juga berarti ya. Ya, dan fungsi market maker itu emang bikin pasar jadi ramai, liquid gitu. Karena kalau pasar nggak liquid, jadi orang malas akan transaksi. Saya beli di harga A, saya mau jual, nggak ada yang minta gitu, nggak ada demand-nya.
Ya artinya pasar sepi. Akhirnya saya investasi di yang lain aja, kripto misalnya dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin sekarang coba diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia. Market maker akan diizinkan dijalankan Tapi secara kode resmi. broker dihapuskan. Itu dia. Ini menguntungkan siapa? Banyak itu sebenarnya akan seperti apa nantinya jadinya market kita gitu kan. Karena kan di luar kan memang semuanya sudah dideklar nih. Dan apalagi kalau misalnya menghadapi situasional market yang kayak gini, cenderung nggak kemana-mana sebenarnya ya, karena level-levelnya ya di situ-situ aja. Akan cukup diuntungkan ya apa? Hanya sekedar rame aja atau ntar akan ada aksi saham-saham tertentu atau akan seperti apa gitu nantinya, Mas? Ya kalau ada market maker otomatis seharusnya saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, ini kabar bagus buat value investor sih sebenarnya. Itu akan dijagain gitu, dan dijagainya resmi. Mau di pump and dump misalnya. Karena dia akan mainin ke saham-saham yang mungkin dari sisi fundamental biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Dan masih Oke. kecil ya biasanya. Selama ini tanpa ada aturan itu, maka broker-broker yang ingin mendapatkan keuntungan, memaksimalkan profit, maka mereka akan jadi market maker di saham-saham yang kadang didorong oleh tren aja. Jadi sekarang kita bicara bank mini, nggak semua bank mini kan diakuisisi oleh investor besar dan diubah jadi bank digital, tapi kan pada naik semua gitu. Nah, ini yang jadi sasaran broker-broker itu. Wah, trennya lagi rame di bank mini. Ya udah, gue akan gerakin harganya di sini misalnya. Apakah itu menguntungkan? Menguntungkan. Karena kan gini, Anda gain, Anda loss sebagai investor, yang menang itu tetap untung broker. ya, tetap broker ya. Karena Anda gain atau loss kan tetap bayar fee. Iya benar. Ya, jadi Lu beli lu jual, gue dapat. Hah, iya. Jadi semakin ramai pasar, maka semakin untung juga broker gitu. Jadi ini menguntungkan broker juga gitu. Jadi kalau misalnya tadinya karena nggak ada aturan, maka milihnya mengikuti tren. Sekarang bisa jadi ketika sudah ada aturan dan beberapa saham yang fundamentalnya kuat diizinkan untuk di market making gitu, ya mereka akan milih saham-saham yang kuat itu, dan kemungkinan itu akan menguntungkan. Jadi value investor akan semakin yakin, oh ini fundamentalnya seharusnya harganya segini, nggak mungkin jatuh di bawah itu, dan ada yang jagain si broker A misalnya. Ya dia akan makin yakin dan transaksi akan rame, jual beli, dan tidak akan jadi volatilitas yang mungkin terlalu jauh. Anjlok pun nggak akan anjlok banget karena dijagain itu tadi, dijagain dan sah. Tetapi ya ini tadi mungkin nanti akan dinamikanya seperti di Jordan Belfort itu, ada yang jagain, ada yang nyerang gitu. Nah, ini akan dinamisnya di situ gitu. Berarti ketahuan orang-orang yang duitnya banyak banget ya di Indonesia ya, kalau kayak gitu ya. Kan ke tracking banget kan, kebaca kan. Ya Angel. Betul. Angel merenungnya apa sih? Enggak, aku lagi memahami loh. Maksudnya kan ini kan artinya kan bandar ini kan melakukan tadi serang hajar gitu-gitu kan. Kita kan sebagai retail ini jadi kayak seakan-akan jadi korban ya kan. Kita tertarik nih karena yang tadi bandarmologi, kita ikut, bandar lagi di sini, kita coba ikut ini segala macam. Gimana caranya supaya kita tahu gitu, ini lagi digerakin bandar, kita nggak sampai terbawa arus bandar, akhirnya kita yang rugi, bandar yang cuan. Padahal kan tujuannya kita juga mau sama-sama cuan. untung harusnya. Iya. Gimana caranya cari cuan lewat bandar. Bandarmologi. Jadi kebaca gitu gerak pasar. Sebenarnya cukup kebaca atau enggak sih, Mas? Karena kan kalau transaksi kan baik itu di pasar reguler maupun negosiasi gitu kan, itu kan semua all transactions kan yang ada di bursa kan. Nggak tahu juga ini yang mana yang kerjaannya bandar, yang mana memang retail secara keseluruhan gitu. Ya sekarang emang pintar-pintar investor retail. Yang tadi disinggung si Angel kan ada bandarmologi gitu. Itu benar. Jadi polanya kebaca. Jadi ada pola distribusi, pola akumulasi, dua hal itu aja. Jadi bandar lagi akumulasi nih, berarti dia akan beli saham-saham dari investor retail. Berarti rajin-rajin Dinaikin, bergabunglah dalam gitu. grup Komunitas. Kalau dulu kan bandar itu mempraktekkan itu akumulasi, kemudian juga distribusi itu yang untung dia. Sekarang investor retail ngerti polanya kayak gini, mereka ngebaca, makanya ada istilah bandarmologi. Mereka nge-trace pergerakan bandar, siapa yang koleksi, oh ini berarti tunggu saat dia mulai distribusi, kita harus segera keluar gitu. Nah, ini broker-broker yang tadinya untungnya gede, jadi ya berkurang karena investor retail makin pinter. Makanya banyak protes ketika kode broker sekarang mau dihapuskan gitu, karena kan kita nggak tahu siapa yang lagi distribusi, siapa yang lagi akumulasi gitu. Nah, saya pikir ini juga harusnya jadi catatan buat para stakeholder di bursa efek gitu. Apapun eksesnya itu seharusnya prinsip yang tidak boleh dilanggar atau diubah adalah transparansi gitu.
Kan katanya ini harus dihilangkan aja kodenya karena bikin herding behavior terjadi, Emang investor kayak retail gitu kan? ikut-ikutan gitu. Kan memang kan Emang iya, basic. Maksudnya bener nggak sih Mas, karena salah satu alasannya dari bursa otoritas menghilangkan kode broker itu salah satunya adalah supaya tidak follow the apa namanya, supaya retail tuh tidak mengikuti Bandar. iya market ya maksudnya memang apakah memang begitu selama ini, dan kalau memang ada ya kenapa enggak kan disyukuri Itu kalau dia. Di seluruh dunia emang praktiknya seperti itu. Jadi gini, di bursa saham itu kan ada apa namanya prinsip asymmetric information. Jadi informasi yang dimiliki para investor terhadap saham-saham itu berbeda-beda. Dan biasanya yang punya informasi paling kuat itu investor yang punya akses ke perusahaan itu atau punya akses untuk melakukan analisis yang sangat mendalam. Nah, yang bisa melakukan itu kan biasanya bandar-bandar besar atau perusahaan besar atau broker sekuritas itu. Mereka melakukan analisis, kemudian penilaian, mereka kadang site visit ke emiten, tahu akan ngapain. Jadi ketika mereka melakukan keputusan beli atau jual, yaitu investor retail melihat, oh berarti mereka sudah memiliki pertimbangan yang lebih ampuh dibandingkan saya. Saya ngikut aja gitu. Ini praktik yang nggak bisa disalahkan gitu. Wajar-wajar saja. Dan kalaupun yang dikhawatirkan herding behavior ini jadi merugikan investor retail, ya justru itu investor retail harusnya belajar gitu. Ketika dia hanya ikut-ikutan dan rugi, maka dia harus mempertanyakan, benar nggak strategi saya yang hanya ikut-ikutan ini gitu. Atau dia bisa memilih untuk pintar. Jadi dia akan melihat polanya, oh broker beli nih, tapi kemudian biasanya setelah itu akan mulai lepas-lepas. Nah saya juga harus mulai keluar kalau dia udah mulai lepas, gitu. Nah, bahwa sebenarnya mereka mengakumulasi pelan-pelan dan nanti juga kalau misalnya melepas pun juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Atau kayak gimana sih sebenarnya cara kinerjanya tuh, mereka mau beli banyak jual semua atau kayak gimana? Artinya tuh retail sebenarnya punya momen untuk antisipasi duluan gitu loh. Kayak misalnya ini udah mau keluar nih, dia udah keluar segini, gue ikut keluar gitu sebelum akhirnya nanti tahu-tahu loh kok turun gue ikutnya untung tapi kayak abis itu turun nggak naik-naik lagi jadinya nyangkut. Makanya kena prank. Ya sebenarnya itu kita harus memandang bahwa fungsi market maker dan fungsi bandar itu sebenarnya sama gitu. Jadi apakah market maker dan bandar itu berbeda? Iya, bedanya hanya definisi saja. Definisinya kalau market maker itu dia sah tadi ya, kemudian dijamin aturan, diizinkan, dan itu ditujukan untuk menciptakan kestabilan. Sementara kalau bandar itu beda, dia hanya mengejar keuntungan dia sendiri. Perbedaannya di situ. Tapi praktiknya sama di lapangan. Jadi ya dua sisi harus dipegang, bid dan offer dipegang. Market maker melakukan itu, orang yang mau ngebandarin saham juga melakukan itu. Tujuannya aja yang berbeda gitu. Nah makanya biar kita bisa membaca mana yang lagi ngebandarin, mana yang lagi benar-benar jadi market maker, pertama harus ada aturan itu dulu. Kemudian yang kedua ya emang harus transparansi ini dijaga. Jadi kalau ada yang investor retail itu pasti belajar gitu. Ketika mereka melihat pelaku ini pernah nge-pump and dump, dan dia biasanya nih kalau yang tujuannya keuntungan sesaat, itu dia akumulasi lama, kemudian ketika sudah sampai di puncak langsung dibanting. Dia langsung take profit segede-gedenya, dijual semua. Justru yang harus pinter retail, ngelihat sebelum sampai di pucuk udah keluar gitu ya. Sebenarnya kalau market maker sama ya, probably sama ya, dia kumpulin dulu akumulasi, tetapi karena tujuannya menjaga kestabilan, dia nggak akan banting seketika gitu. Pelan-pelan. Karena keuntungan dia tuh dari spread itu, dari fee pasti. Kemudian dari spread juga dia dapat. Misalnya bidnya 500, di offernya 530, dia dapat spread 30. Nah itu keuntungan dia gitu. Jadi dia nggak akan berusaha ngerusak komunitas yang lagi dia bangun gitu di saham itu. Habitatnya dia bangun, masa dirusak sendiri kan gitu. Tujuannya kan itu, mandatnya untuk menstabilkan harga. Jadi ya market maker is good, tapi bandar itu yang kadang jelek, tapi praktiknya sama aja sebenarnya gitu. Tujuannya sama aja, bikin ramai pasar, bikin naikin harga juga gitu ya. Iya. Dan bisa siapa aja ya. Retail termasuk bisa menjadi bandar. Retail duit banyak bisa. Bisa. Retail duit banyak. Kita kan tadi sempat bahas tuh yang di Reddit ya kan, kita dulu sempat bahas kan. Jadi retail sekarang juga punya akses untuk menjadi bandar gitu. Kalau sekarang kan biasanya kita tahu kalau kita mau membentuk harga itu nggak bisa, ngarahin harga bisa. Sekarang saya mau jual murah, saya mau jual mahal,
ya saya sendiri bisa melakukan itu gitu. Tetapi apakah saya akan diikuti oleh semua orang, akan membentuk mempengaruhi pasar, itu kan persoalan lain. Istilahnya kan ngejaga gitu. Ngejaga barang bisa nggak? Kalau naikin nurunin barang ya pakai aset kita sendiri mungkin bisa, tapi paling habis itu semenit kemudian balik lagi kan gitu. Ya, kita nggak bisa menjaga itu. Nah, ketika ada Reddit, orang ngumpul duitnya yang sebenarnya receh-receh tapi kan bilangannya besar, ya gede juga, dan mereka bilang ayo kita jaga semuanya itu bisa. Dan di Indonesia apakah ada praktik itu? Belum, dan kita belum ada komunitas saham segede itu gitu. Tapi dan ya diperlukan kekompakan juga ya sebenarnya, berarti ya kalau kayak gitu banget ngumpul jadi satu, cuannya ikut ya kan, ikut. Tapi jangan lupa mereka juga ngebandarin sendiri. Jadi yang di Reddit itu ya sudah masuk duluan, yaitu keuntungannya udah ribuan persen kan gitu. Yang awal-awal itu. Jadi ya praktik bandar itu bisa dilakukan siapapun. Bisa broker, bisa investor institusi, bisa retail kalau dia berkuasa baru satu ya. Bisa emitennya sendiri mungkin ya. Bisa emitennya sendiri. Ini kan sepi banget nih saham gue nggak naik-naik gitu kan, mungkin aja itu bisa dilakukan juga kan. Bisa. Jadi tadi kalau misalnya dia perlu untuk menstabilkan harganya dia, itu ya ada mandat market maker, kalau ada peraturannya bisa itu. Tapi sekarang ya biasanya di bawah tangan ya gitu. Susah dibuktikan. Kalau misalkan pom-pom itu juga termasuk ininya bandar nggak sih Mas? Maksudnya ketika kan kata tadi Mas Argun bilang bandar kan biasa udah dapat duluan, udah tahu dan dekat dengan institusi atau apa segala macam gitu ya, punya kedekatan. Kalau misalnya dia udah tahu isu A nih di sini, terus dia mulai pom-pom, mulai sebar isu, itu juga termasuk ininya bandar. Kalau ya itu salah satu modus operandinya gitu. Jadi kalau memang arahnya lagi mau naikin dan ada alasan fundamental, ya sudah, kerjaan dia terbantu gitu. Karena ada penelitian tuh saya baca nih, judulnya Does the Market Maker Stabilize the Market? Pertanyaan, question mark. Dan ternyata kesimpulannya itu, ya dia bisa menstabilkan pasar kalau para investor yang ngikuti, yang trading berdasarkan tren itu aktif. Jadi kalau dia trennya emang lagi naik, terus kemudian dia bikin, ya tren itu bisa dibentuk ya, misalnya saham A dia akan mengumumkan akuisisi, ya sudah, kemudian orang yang tadinya ingin jadi market maker itu dia akan menyebarkan informasi itu, diseminasi seluas-luasnya, maka terbentuklah pandangan bahwa harganya akan menguat gitu. Dan kan pada masuklah ini para investor-investor yang berbasis tren, oh ada tren kenaikan gitu. Tapi kalau ternyata trend based trader ini kurang aktif, tapi yang lebih aktif adalah fundamentalis, ya yang hanya trading, enggak, menurut saya fundamentalnya ini udah tahu tinggi, PI-nya udah segini, mau kita naikin pakai kabar apapun, pom-pom tadi itu, ya biasanya dia akan gagal. Nah itu di penelitian itu disebutkan gitu. Kalau para fundamentalis ini dominan, ya market maker akan inefektif gitu. Tapi dia akan efektif kalau investor kita kebanyakan adalah trading berdasarkan spekulasi, berdasarkan tren. Dan kebetulan sekarang ya begitu. Gitu. Jadi ini akan menjanjikan sebenarnya. Karena setiap kali ada saham yang naik drastis tuh bukan aware, mereka justru malahan bukan aware untuk nanti dulu belinya, malahan ikut langsung FOMO ya. Malah FOMO gitu, karena mereka berpikir bahwa mungkin naik di level arah sekarang 7% gitu ya, besok bisa naik lagi 7% gitu. Itu keyakinannya seperti itu, dan seperti itu caranya investor retail Indonesia follow market maker. Follow benernya kayak gitu. Contohnya kayak GoTo itu kan, Gojek Tokopedia belum juga fix merger tapi isunya udah ini, akhirnya sahamnya melejit gitu ya. Contohnya teknologi ya, saham-saham Bang Arto dan kawan-kawan gitu. Ya jadi sekarang ini memang kemarin seperti dibahas di Invest Time juga ya, bahwa emang pasar bergeraknya sekarang cenderung didorong oleh tren ke depan, mimpi. Begitu juga yang terjadi saat ini berarti ya. Iya, di seluruh dunia. Karena kan kalau kita bicara fundamental lagi tertekan semua gitu. Semua sektor lagi tertekan kecuali teknologi kan. Tapi itu pun hanya di negara-negara yang teknologi dipakai lintas negara. Untuk kita di sini saham teknologi kita juga kepayahan juga karena belum banyak dipakai di basis penggunanya masih sedikit. Makanya ketika Nasdaq dan kawan-kawan menguat masuk akal gitu, karena pandemi jadi berkah buat mereka. Tapi di Indonesia kasusnya agak berbeda. Dan sekarang yang terjadi, kita ngikut-ngikut di Amerika. Padahal ya tadi Bank Mini, saham-saham teknologi itu asal di belakangnya ada Go Digital gitu Mas. Go Digital langsung diburu, karena ya kirkiraannya mimpi itu tadi, oh ini akan jadi masa depan, ini akan rame, ya mendingan saya masuk sekarang, dan pasti orang-orang juga akan berpikiran yang sama, pada mau beli saham ini juga gitu. Jadi saya tidak bakal sendiri ya gitu.
Jadi ya FOMO Saya plus tidak bakal tren. sendiri kalau rugi gitu ya. Ruginya berjamaah. Ruginya berjamaah. Iya, padahal kalau dilihat secara fundamental memang bank-bank mini itu juga masih kepayahan gitu. Iya. Saham-saham teknologi memang ada yang menguntungkan, tapi ya harus dilihat-lihat karena ada juga yang rugi. Bahkan bank digital tuh ada loh yang rugi gitu. Sudah bank murni digital gitu. Ke laporan keuangannya dia tertekan, sahamnya pun minus gitu. Jadi nggak semua. Jadi apakah mimpi itu akan menjadi nyata? Ya untuk para fundamentalis mereka kan hati-hati. Tapi buat orang yang trading berdasarkan tren dan sekarang banyak, dan ya ini juga yang bikin bursa saham kita agak menguat sekarang ini, agak rame. Ya mereka masuk-masuk aja gitu. Oke, jadi kalau berarti bisa disimpulkan ya Sobat Cuan mungkin Mas Argun, berarti yang terjadi saat ini memang bukan karena ada penetrasi kembalinya investor secara real masuk lagi ke market kita, tetapi memang ada drive in gitu ya di belakangnya gitu ya terhadap saham-saham tertentu, jadi makanya bikin rame gitu. Bukan karena lagi ninggalin kripto pindah ke saham gitu ya, tapi mungkin yang di kripto juga lagi nyangkut, bingung gimana keluarnya Mas. Mau keluar gimana ke saham? Iya, mau nggak Masih bisa nyangkut. keluar gimana mau ke saham gitu. Jadi nggak bisa happy dong ngeliat transaksinya lumayan lagi ya. Ya sekarang ya memang kalau kita bicara saham-saham berbasis nilai value atau saham-saham apa namanya ya buat value investor sekarang lagi tertekan. Saham-saham perbankan besar, kemudian saham-saham consumer ini trennya lagi melemah. Kalau kita bicara yang agak growth stock di Indonesia itu masih komoditas. Lihat saham-saham komoditas ya itu yang akan meningkat drastis karena market yang sekarang lagi pingin mencari cuan, mereka melihat alasan mana lagi. Kalau saham teknologi di Indonesia mungkin sudah mulai jenuh. Ada yang PI-nya udah 700 kali loh Bank Mini. Ada yang 800 kali. Itu sudah gila-gilaan gitu. Jadi kalau perkiraan udah kayak itu mungkin mereka akan mencari yang lain. Dan yang paling beralasan secara fundamental juga ya saham-saham komoditas. Hari ini kan harga minyak udah tembus level $70 per barel WTI, kemudian Brent 72. Itu udah tinggi. Tahun lalu aja sekitar 50 sampai 60. Sekarang berarti harga saham-saham minyak meningkat. Tadi saya sempat pantau juga meningkat. Nah hal-hal ini yang pasti akan jadi tren ke depannya. Jadi Sobat Cuan mungkin melihat itu saham-saham yang berbasis growth itu tidak hanya teknologi dan bank mini, tapi ada komoditas juga. Ada batu bara, ada CPO ya gitu. Pantau harga komoditas, kalau naik biasanya sahamnya juga ikut naik. Tapi saham-saham berbasis ekonomi, saham-saham siklikal ya, perbankan, consumer, ya mungkin pergerakannya masih akan sideways gitu. Karena ya sekarang kalau kita berharap pertumbuhan ekonomi terjadi ya nunggu nanti rilisnya gitu. Kalau emang sudah pulih lagi ya ini akan naiknya cepat gitu. Sebelum benar-benar terrealisasi dan dirilis angka pertumbuhan ekonomi ya mendingan sih sekarang cicil aja dulu. Yuk, pelan-pelan beli ya, nanti Iya kan? pertumbuhan ekonomi langsung harganya naik, cuan deh Sobat pasti Cuan. kece jadinya. Intinya supaya nggak nyangkut tetap ya lihat fundamentalnya gitu ya. Jangan hanya ikut-ikutan dan ngikutin tren juga gitu, nggak cuma Ikut-ikutan nggak apa-apa sebenarnya, cari cuan ala ikut cuan ala bandar asal lebih pintar. asal lebih pintar. Benar. Jadi tahu kapan masuk barang bandar, keluarnya ya sebelum bandar keluar bandar jualan ya. Udah keluar duluan, udah akumulasi kan. Ya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Keuntungan juga nggak sempurna lah. Bener. Mau pengen banget untung tinggi kan, nggak usah lah tipis-tipis asal harus ada sering. target juga gitu ya, berarti lepas di berapa gitu ya. Betul. Bener banget Sobat Cuan. Gitu aja sih curhatan kita di Koneksi hari ini. Habis karena kan happy gitu ya, kali aja udah balik lagi investornya. Tapi ternyata ada banyak indikator-indikator yang harus mungkin dicermati nih gitu ya, supaya Sobat Cuan juga tetap alert dan tetap cuan di saham terus lebih kepada apa ya, punya pendirian gitu ya sebagai investor Ya, di sikap. pasar modal ya. Itu dia ya. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan Koneksi hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga dengerin terus podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast, dan kita juga ada YouTube channel di cuap_cuan. Jadi di like, subscribe, share, komen kalian mau kita ngebahas apa yang menarik untuk kalian, kita akan coba untuk bahas. Makasih ya, Maria pamit. Angel pamit. Argun pamit. Dah.